akan menjelaskan tugas CLO bagian A. Di sini langsung saja nomor 1, berdasarkan gambar data atau kontrol yang masuk dan keluar ke setiap komponen utama komputer di bawah ini. Jawaban pertanyaan di bawah ini, jika yang dimaksud ada nomornya, cukup tuliskan nomornya saja. Jadi di sini ada tiga memori, yaitu yang pertama ada memori, terus yang kedua ada I/O modul, yang terakhir ada CPU. Di sini soalnya nomor 3 bisa dihubungkan kemana saja sesuai dengan ketentuan dari address. Di situ address bisa kita hubungkan ke I/O modul yang write, terus kemudian di CPU akan keluar menjadi address. Terus lanjut nomor 5. Nomor 5 bisa dihubungkan kemana saja. Jadi kalau nomor 5 itu bisa dihubungkan ke nomor 15, 19, dan 9. Sesuai dengan ini, yaitu data dihubungkan ke data masuk ke CPU, kemudian keluar menjadi data, dan pada I/O modul akan masuk sebagai internal data. Oke, lanjut ya, nomor 12 bisa dihubungkan kemana saja. Nomor 12 sendiri bisa dihubungkan ke nomor 5, 15, dan 19. Di sini nomor 12 adalah external data. External data bisa dihubungkan ke data, kemudian data di CPU, yang terakhir output dari data CPU. Kemudian nomor 16 dia bisa dihubungkan ke nomor 13 yang ada di I/O modul, yaitu interrupt signal. Lanjut. Nah, lanjut nomor 2. Perhatikan gambar urutan-urutan ketika dua buah I/O modul I/O akan menggunakan bus yang sama di bawah ini. Tuliskan urutan-urutan aktivitas yang terjadi pada clock 6. Nah, di sini kita bisa lihat clocknya yang ada di atas itu ada berjumlah 7 clock. Kemudian jelaskan aktivitas pada clock 6. Di sini kita bisa lihat di clock 6. Yang pertama itu masuk ke B. B itu adalah meminta izin untuk penggunaan bus. Kemudian ada lanjut ke D, yaitu permintaan izin penggunaan bus oleh modul B untuk tetap berlanjut. Terus lanjut yang F. F sendiri itu adalah bus grant diberikan ke modul B. Terus lanjut lagi ke yang J. J diaktifkan menandakan transaksi data dimulai. Nah, maksudnya input data dimulai. Lanjut ke N. N yaitu adalah master menyatakan kesiapan untuk mentransfer data. Yang ke ini ada R, perangkat siap untuk menerima atau mengirim data. Yang terakhir ada V. V sendiri adalah address yang digunakan untuk mentransfer data. Selanjutnya nomor 3, kapan saja DMA akan mengirim sinyal interrupt. Jadi DMA sendiri akan interrupt jika transfer data yang diminta sudah selesai sepenuhnya dan terdapat kesalahan terjadi selama proses transfer data. Lanjut. Selanjutnya soal nomor B. Untuk yang nomor satunya, jelaskan mengapa performansi komputer 64 bit lebih baik daripada komputer 32 bit. Kaitkan jawaban Anda dengan bus data dan bus alamat yang digunakan. Jawabannya, komputer 64 bit memiliki bus data yang lebih lebar dibandingkan dengan komputer 32 bit, sehingga komputer
64 bit dapat melakukan lebih banyak operasi dalam waktu yang sama. Dan komputer 64 bit juga memiliki bus alamat yang lebih lebar, juga sehingga dapat mengakses memori jauh lebih besar hingga 16 GB atau 2 pangkat 64, sehingga dapat menjalankan aplikasi yang lebih besar dan lebih kompleks. Selanjutnya nomor 2, berdasarkan gambar diagram perangkat eksternal dan diagram modul I/O di bawah ini, nomor 1, 2, 3, atau 4 pada gambar di sebelah kiri dapat dihubungkan ke huruf yang mana saja pada gambar di sebelah kanan atau ke benda lainnya. Jadi untuk nomor 1 itu bisa dihubungkan ke F dan I. Untuk nomor 2 bisa dihubungkan ke E dan H. Untuk nomor 3 bisa dihubungkan ke D dan G. Dan untuk nomor 4 dapat menerima data dari perangkat lain seperti sensor. Lanjut. Nomor 3, jelaskan maksud dari gambar di bawah ini secara lengkap. Jadi, gambar tersebut adalah cycle stealing pada DMA transfer. DMA controller mengambil alih bus sebanyak satu siklus. Lalu DMA mentransfer satu word kata. Pengambilan alihan bus oleh DMA bukan interrupt. CPU hanya tertunda satu siklus sebelum mengakses bus. Proses tersebut memperlambat CPU tetapi masih lebih baik daripada terlibat langsung. Selanjutnya yaitu soal nomor C. Untuk soal pertamanya yaitu keyboard komputer digunakan untuk memastikan perintah. Rata-rata jumlah perintah yang dimasukkan dalam 1 jam sebanyak 6 kali. Program untuk membaca setiap perintah dari keyboard tersebut membutuhkan waktu 10 milisecond. Bagian A. Jika komputer tersebut menggunakan teknik interrupt driven I/O, berapa kali program tersebut berjalan dalam waktu 1 jam? Yang pertama itu kita diketahui dulu rata-rata jumlah perintah yaitu 6 kali per jam. Setiap perintah dibaca oleh program menggunakan interrupt. Penyelesaiannya yaitu 1 jam sama dengan 60 menit, 60 menit sama dengan 3600 detik. Jadi hasilnya adalah 6 kali dalam sejam. Bagian B. Berapa waktu yang dihabiskan CPU untuk memeriksa keyboard dalam waktu 1 jam jika menggunakan teknik interrupt driven I/O? Jawabannya, diketahui program baca perintah dari keyboard yaitu 10 milisecond. Jumlah perintah dalam sejam yaitu 6 kali. Penyelesaiannya yaitu total waktu CPU sama dengan jumlah perintah kali waktu perintah, yaitu 6 kali 10 milisecond dan hasilnya 60 milisecond. Selanjutnya nomor 2. Gambar di bawah adalah timing diagram dari perpindahan data menggunakan bus jenis PCI. Berdasarkan gambar tersebut, data tree sudah tersedia pada clock 6. Apakah data tersebut langsung dibaca oleh CPU atau tidak? Jelaskan alasannya. Data tree tidak dapat langsung dibaca oleh CPU jika salah satu dari IRDY crash atau TRDY crash masih high. Namun, jika kedua sinyal tersebut sudah low, maka data bisa langsung dibaca. Selanjutnya, nomor 3. Berdasarkan diagram perangkat eksternal di bawah ini, jelaskan fungsi dari control logic, buffer, dan transducer jika perangkat eksternalnya berupa hard disk. Control unit, control logic. Fungsinya yaitu menentukan aktivitas dan status device eksternal. Terus buffer. Buffer fungsinya yaitu untuk menampung data dari atau ke modul I/O untuk sementara waktu dan biasanya berukuran 8 hingga 16 bit. Selanjutnya itu transducer. Transducer fungsinya adalah mengubah bentuk data dari sinyal elektrik, mekanik,
temperatur, tekanan, dan lain-lain menjadi data digital dan sebaliknya.